Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 841 kekuatan sihir. 5 Pertapa bekerja sama menyerang Dimas Wu tanpa serangan balik, menyeret tubuhnya yang hancur ke dalam awan api. Dalam sekejap, awan api menjadi begitu kuat hingga sosok Dimas Wu benar-benar tak terlihat. Taoti di samping, melihat Dimas Wu ditelan, detak jantungnya langsung kacau, dan ketakutan di matanya jelas meningkat. Benar saja, Gunung Tianling tidak bisa diusik sama sekali. Wush 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 wush. 5 Pertapa lolos dari medan perang, melintas di depan gerbang Tianan, berdiri berdampingan, menatap dingin awan api yang membakar Dimas Wu. Heh, dasar sampah, berani berbicara sesombong itu di depan kita. Pertapa api mendengus dan berkata dengan marah. Pertapa bumi mengernyitkan alisnya dan mengerutkan kening, merasakan gerakan di awan api dengan saksama, dan berkata dengan getir, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberinya keberanian untuk datang ke Gunung Tianling dan membuat masalah. Pertapa emas berkata dingin, cukup, belum bisa dipastikan apakah dia sudah mati atau belum. Mungkin bocah ini hanya luka parah saja. Pertapa api, pergilah dan lihat. Ketika Pertapa api mendengar kata-kata itu, meskipun dia terlihat tidak senang, dia tidak banyak bicara. Ketika dia bergerak, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala, dan dia bergegas ke awan api yang menyala untuk menyelidiki. 4 Pertapa lainnya berdiri di sana, menunggu dengan tenang. Awan api menyala dengan hebat, tanpa tanda-tanda padam. Pertapa api benar-benar tenggelam di awan api yang tebal begitu dia masuk. Beberapa saat kemudian, Pertapa api belum juga keluar, dan tidak ada yang mengetahui adegan di dalam awan api tersebut. Pertapa emas dan Pertapa air saling memandang, mereka sudah menyadari ada yang tidak beres. Saat ini, sebuah hal tak terduga datang. Suara hantaman datang dari awan api, sosok merah berapi-api Pertapa api terbang keluar dari awan api dan terbang ke udara. Pertapa api juga menyemburkan darah dari mulutnya. Setelah melihat ini, ekspresi keempat Pertapa seketika berubah, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan. Siu siu siu. Di awan api, suara aneh terdengar, dan sepertinya ada suara lesatan aura pedang. Setelah beberapa saat, api tiba-tiba padam, awan api benar-benar menghilang, dan sesosok tubuh yang tinggi berdiri dengan tenang di sana, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan berwarna-warni. Taoti menatap sosok itu dengan cermat, matanya dipenuhi kegembiraan. Dan Pertapa emas, Pertapa air, Pertapa kayu, dan Pertapa bumi semuanya mengerutkan kening, mata mereka tajam, menatap sosok itu dengan saksama. Sosok bercahaya itu ternyata adalah Dimas Wu. Ia telah bertahan dari serangan gabungan oleh 5 Pertapa. Saat ini, sepertinya ia tidak terluka, dan cahaya warna-warni yang memancar dari tubuhnya sepertinya mengandung misteri besar. Beberapa Pertapa samar-samar merasakan ada kekuatan yang luar biasa kuat dalam cahaya warna-warni itu. Kekuatan itu luar biasa, murni dan kuat, terus-menerus dan tanpa akhir, yang membuat aura seluruh orang Dimas Wu sangat meningkat. Semuanya hati-hati, orang ini tidak sembarangan. Pertapa api, yang terlempar, kembali ke keempat Pertapa dan berkata dengan suara yang serius. Pada saat ini, wajah kelima Pertapa sangat muram, dan pandangan mereka pada Dimas Wu semakin tajam. Apa kalian mengira jurus kecil ini bisa membunuhku? Dimas Wu menatap 5 Pertapa dengan dingin, dan berkata ringan. Setelah mengatakan ini, ia berhenti sejenak, lalu berkata lagi, emas, kayu, air, api, dan bumi. Kekuatan setiap orang dapat membentuk resonansi dan cocok, selain memiliki kekuatan sendiri, mereka juga dapat diberkati oleh kekuatan orang lain. Kerja sama ini, benar-benar bagus. Namun, hanya dengan melakukan ini,
ingin mengalahkanku, itu konyol. Dimas Wu sangat memahami kehebatan gabungan 5 elemen, namun tetap saja arogan dan tidak memandang 5 pertapa. Wajah 5 pertapa menjadi semakin jelek ketika mendengar kata-kata itu. Kegilaan Dimas Wu telah sangat merusak keagungan mereka. Hati mereka berdebar-debar, cahaya dingin menerpa mata mereka, dan mereka bangkit dengan aura pembunuh. Seperti 5 dewa kematian. Pertapa emas menatap Dimas Wu dengan dingin, dan dengan tegas berkata, "Bocah sialan, berani sekali berkata sesombong itu di depan kami, kamu benar-benar tidak tahu diri." Pertapa api tidak bisa menahan emosinya, dan langsung berkata, "Jangan bicara omong kosong dengannya, kita berlima bergabung, dia pasti akan kalah." Pertapa emas menunjukkan niat membunuh, dan memerintahkan dengan suara yang dalam, "Bunuh dia." Begitu suara itu terlontar, pertapa air telah bergegas duluan, dan berkedip di depan Dimas Wu dalam sekejap mata. Dia mengangkat tangan kanannya, dan telapak tangannya penuh dengan air. Dimas Wu mengepalkan tinju dengan tangan kanannya dan berteriak dengan tajam, tak tertandingi di dunia. Setelah itu, pukulan yang kuat dilontarkan, petir menyala, dan kekuatan guntur dan kilat menembus kekosongan dan mengarah ke pertapa air secara langsung. Sudut mulut pertapa air sedikit terangkat, sosoknya berkedip-kedip lagi, dan tiba-tiba menghilang. Anehnya, pertapa api yang semula berdiri di depan sudah tidak terlihat lagi dan sudah berdiri di depan Dimas Wu. Teleportasi. Wajah Dimas Wu berubah sedikit dan dia berkata dengan heran. Ketika Dimas Wu tercengang, pertapa api sudah mengayunkan pisau api dan berteriak, "Fire Destroyer." Pisau api menebas, dengan nyala api yang ganas, dan dengan momentum membakar segalanya, mengarah ke Dimas Wu. Bum bum bum. Kedua serangan beradu kuat dan menghempas ke segala arah. Water Storm. Pertapa air entah bagaimana muncul di kiri atas Dimas Wu, dan dia berteriak sambil melontarkan serangannya. Dalam sekejap, beberapa tornado muncul di atas kepala Dimas Wu keluar dari udara, bergegas turun menuju Dimas Wu. Dimas Wu hanya mampu menghadapi serangan pisau api pertapa api, namun tidak bisa mencegah serangan pertapa air. Water Storm sangat kuat, jika bukan karena tubuh Dimas Wu yang baik dan kekuatan yang luar biasa, khawatir dia sudah tidak sadarkan diri sekarang, tetapi meskipun dia tetap terjaga, seluruh tubuhnya tampaknya meledak, dan beberapa tidak berfungsi. Soil Roll. Dimas Wu baru saja dilanda angin puting beliung, dan pertapa bumi kembali membunuh Dimas Wu. Dengan teriakan yang tajam, dia menamparkan Dimas Wu dengan ganas. Begitu telapak tangan keluar, angin menggulung debu dan menghantam Dimas Wu. Debu tampaknya seolah seperti ilusi, di tengah badai, ada kekuatan aneh di dalamnya, yang sepertinya membuat orang tidak sadarkan diri. Dimas Wu diselimuti oleh angin dan debu, dan otaknya benar-benar tampak kosong. Seluruh orang itu bingung sesaat, di saat kritis, Dimas Wu tiba-tiba menggigit ujung lidahnya. Rasa sakit itu menstimulasi sarafnya dan membuatnya terbangun secara tiba-tiba. Di saat yang sama, sekujur tubuhnya sudah ada energi iblis yang masih tersisa, dan ketika dia tiba-tiba menggunakan kekuatannya, energi iblis yang kuat itu, seperti cahaya seperti anak panah, dan meledak. Anak ini ternyata bisa kekuatan sihir. Seru pertapa emas dengan terkejut. Cepat menghindar. Pertapa bumi merasakan serangan energi sihir yang tiada henti, dia langsung berteriak mendesak. Beberapa pertapa yang mengelilingi Dimas Wu langsung cepat menghindar, menghindari panah sihir Dimas Wu. Siu. Semua anak panah energi iblis yang dilepaskan Dimas Wu tidak mengenai apapun. Beberapa pertapa kaget dan menghindar, namun mereka tidak menunggu sampai mereka bernapas lega, tiba-tiba terdengar suara pelan dari Dimas Wu. Melihat di belakang Dimas Wu, sepasang sayap hitam seperti ilusi secara ajaib muncul. Di sayap itu ada kekuatan guntur dan kilat, kekuatan api ajaib, dan kekuatan kehampaan. Dimas Wu mengumpulkan kekuatan terkuatnya ke dalam bentuk, dan erubah menjadi sepasang sayap.
Sayap dapat membantu Dimas Wu untuk terbang dan mempercepat kecepatan Dimas Wu. 5. Pertapa melihat bahwa Dimas Wu mengeluarkan sepasang sayap yang kuat, dan mereka tidak dapat menahan keterkejutannya. Siu. Begitu sayapnya terbentuk, Dimas Wu mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap, ia tiba-tiba muncul di depan pertapa api. Matanya merah dan haus darah. Pertapa api tercengang dan tertangkap mata Dimas Wu. Jantungnya berdebar, seluruh tubuhnya gemetar, kemudian menjadi marah, dan berteriak, "Mengapa kamu menatapku?" Dimas Wu tersenyum dan mengeluarkan suara seperti hantu, yang lemah akan mati duluan. Wajah pertapa api berubah, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, "Maksudmu aku yang paling mudah untuk dihadapi? Siapa lagi kalau bukan kamu?" Tanya Dimas Wu pelan. Sambil berbicara, Dimas Wu mengulurkan tangannya sedikit ke depan, dan membentak, "Segel." Tiba-tiba, kekuatan yang sangat kuat menyerang dari tangannya, membentuk penghalang tak terlihat di ruang hampa, menyebabkan pertapa api tertekan. Devil's Palm. Dimas Wu berteriak, dan menyerang pertapa api dengan telapak tangan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.